dengan kekuatan militer yang hampir setara dengan Amerika. Tapi, yang lebih menakutkan dari Iran bukan cuma militer mereka. Dunia intelijen tahu, intelijen Iran adalah salah satu yang paling unggul di dunia. Bahkan, menurut berbagai sumber, Iran disebut-sebut sebagai negara dengan intelijen paling superior, melampaui banyak negara besar. Selama puluhan tahun, Iran bermain di balik bayangan. Mereka tahu semua peta kekuatan militer dunia. Mereka tahu siapa saja yang berada di belakang Israel. Mereka tahu cara menekan musuh-musuhnya tanpa harus tampil di depan panggung. Dan karena itulah, tak satu pun negara di sekitar Israel yang berani berhadapan langsung dengan Iran. Bahkan negara-negara Arab yang selama ini berkonflik dengan Iran pun berpikir berkali-kali lipat untuk terlibat dalam konfrontasi terbuka. Karena mereka tahu, berperang melawan Iran berarti menggali kubur sendiri. Amerika pun paham betul hal itu. Maka tidak heran, meskipun Amerika sering menggertak Iran dengan sanksi, ancaman, dan propaganda media, mereka tidak pernah benar-benar masuk ke medan perang terbuka melawan Iran. Kenapa? Karena mereka tahu, jika perang itu benar-benar terjadi, Iran akan merespons secepat kilat dengan kekuatan penuh. Dan ketika Iran menyerang, tidak ada satu negara pun yang bisa menghentikan mereka dengan mudah. Inilah konteks besar yang tidak dipahami oleh Israel. Dengan membabi buta menyerang Iran, mereka bukan hanya membuka gerbang neraka, tapi juga mempermalukan diri sendiri di hadapan dunia. Karena apa yang terjadi setelah itu? Iran merespons dengan kekuatan nyata. Kementerian Luar Negeri Iran dan Organisasi Energi Atom Iran mengumumkan mereka telah mempersiapkan fasilitas nuklir ketiga yang kali ini ditempatkan sangat dalam di bawah tanah, tidak bisa disentuh oleh apapun, baik rudal, satelit, ataupun mata-mata. Dalam pernyataan resminya, Iran menyebut, kami sudah menyiapkan semua, lokasinya aman, kami tidak akan berhenti, dan Israel akan dimusnahkan. Presiden Iran dengan tenang menyatakan bahwa pengembangan senjata nuklir adalah bagian dari strategi nasional untuk hidup mandiri. Iran ingin menjadi negara pelindung bagi bangsa-bangsa yang tertindas seperti Palestina. Iran ingin perdamaian dunia tanpa ada dominasi satu kekuatan yang sewenang-wenang. Namun sayangnya, keinginan damai Iran disalahpahami sebagai ancaman oleh Israel. Bagi Israel, keberadaan Iran adalah penghalang utama untuk menguasai Palestina secara penuh. Karena itulah Israel menyerang, dan serangan itu menjadi kesalahan fatal. Malam Jumat menjadi awal dari kehancuran besar. Langit di atas kota-kota Israel berubah menjadi merah api. Ledakan demi ledakan menghancurkan basis militer, sistem pertahanan, dan pusat energi mereka. Ribuan warga Israel berlarian ke bunker bawah tanah. Sirene berbunyi tanpa henti. Iran benar-benar memulai peringatan. Dan ini baru serangan tahap awal. Iran menyebutnya bayi rudal, rudal-rudal terkecil mereka, yang bahkan tidak perlu dioperasikan dengan sistem kendali canggih. Padahal Iran masih menyimpan jutaan rudal tanggung, rudal ukuran sedang, rudal besar, dan rudal raksasa yang belum pernah terlihat oleh satu pun mata intelijen barat. Iran juga belum menyentuh persenjataan nuklir mereka. Bayangkan, hanya dengan rudal bayi, sistem pertahanan Iron Dome Israel yang katanya terbaik di dunia, lumpuh tak berdaya. Dan Iran menyatakan, kami belum mulai apa-apa. Jika Israel membalas 1 kali, kami balas 10 kali. Jika mereka terus melawan, kami hancurkan mereka sedikit demi sedikit. Kami tahu siapa yang berdiri di belakang mereka. Kami tahu kekuatan mereka. Tapi kami juga tahu titik lemahnya. Dan kami siap. Kini, pemerintah Israel